Selamat bergabung bersama Sukses Karirku. Pada bagian parenting ini akan membahas seputar remaja. Semoga setiap topik yang dibahas dapat memberikan inspirasi dan solusi buat kita sebagai orang tua. Mari kita mulai. Membangun keterampilan sosial, empati, dan kasih sayang pada anak. Membina keterampilan sosial, empati, dan kasih sayang pada anak sangat penting untuk membangun hubungan yang bermakna, mendorong kerja sama tim, dan meningkatkan kecerdasan emosional. Keterampilan ini memungkinkan anak-anak untuk mengelola situasi sosial, mengenali perasaan orang lain, dan menanggapi dengan kebaikan dalam konteks yang berbeda. Bentuk keterampilan sosial. Pengertian, keterampilan sosial mencakup perilaku dan kemampuan yang diperlukan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Ini termasuk komunikasi, mendengarkan, berkolaborasi, berbagi, dan menyelesaikan konflik. Mengapa ini penting? Keterampilan sosial sangat penting untuk membangun persahabatan, berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, dan membina hubungan yang positif. Keterampilan ini membantu anak-anak dalam menavigasi lingkungan sosial, berkontribusi pada suasana yang damai, dan meningkatkan kebahagiaan mereka secara keseluruhan. Komponen utama keterampilan sosial. Komunikasi, kemampuan untuk menyampaikan pikiran, ide, dan emosi dengan jelas. Mendengarkan secara aktif, memahami apa yang dikomunikasikan orang lain, baik secara verbal maupun melalui bahasa tubuh. Berbagi dan bekerja sama, berkolaborasi dengan baik dengan teman sebaya dan bergiliran. Penyelesaian konflik, menangani ketidaksepakatan dengan cara yang penuh hormat dan konstruktif. Cara mengembangkan keterampilan sosial. A. Ajarkan komunikasi yang efektif. 1. Teladankan komunikasi yang baik, tunjukkan cara mengekspresikan diri dengan jelas dan penuh hormat. 2. Dorong kalimat lengkap. Dorong anak-anak untuk mengartikulasikan pikiran mereka dalam kalimat lengkap, bukan hanya jawaban satu kata. 3. Ajari mereka untuk berbicara secara bergiliran. Selama diskusi, ingatkan mereka untuk mendengarkan dan menanggapi pada saat yang tepat. 4. Biasakan untuk menggunakan kalimat maaf, tolong, dan terima kasih. Hindari kalimat yang kasar atau tidak sopan. Hal ini bisa dimulai dari orang tua dan lingkungan anak kita. Contoh, jika anak Anda menyela, katakan dengan lembut, tunggu giliranmu untuk berbicara, lalu kamu bisa berbagi pikiranmu. B. Mendorong mendengarkan secara aktif. 1. Dorong kontak mata. Dorong anak-anak untuk fokus pada pembicara saat mereka mendengarkan. 2. Berlatih parafrase. Minta mereka mengulang kembali apa yang mereka dengar untuk memastikan pemahaman mereka. 3. Terlibat dalam permainan peran. Gunakan skenario permainan peran di rumah untuk melatih keterampilan mendengarkan secara aktif. Contoh, setelah saudara atau teman selesai berbicara, tanyakan, bisakah kamu ceritakan apa yang baru saja mereka katakan untuk memastikan bahwa kamu memahaminya dengan benar? C. Mendorong kerjasama dan berbagi. 1. Ciptakan kesempatan berbagi. Dorong anak-anak untuk berbagi mainan, perlengkapan, atau camilan selama bermain bersama atau kumpul keluarga. 2. Kenali tindakan kooperatif. Rayakan saat mereka berbagi atau berkolaborasi dengan orang lain, yang menegaskan pentingnya kerjasama tim. 3. Atur permainan tim. Gabungkan aktivitas kelompok yang mengharuskan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Contoh, selama proyek atau permainan kolaboratif, katakan, lihat seberapa baik kalian berkolaborasi. Aku suka cara kalian bertukar ide. D. Mengajarkan penyelesaian konflik. 1. Dorong diskusi yang tenang. Ajari anak-anak untuk mengungkapkan perasaan mereka menggunakan pernyataan, aku, selama perselisihan. Misalnya, aku merasa sedih saat kamu mengambil mainanku tanpa bertanya. 2. Bantu dalam pemecahan masalah. Bantu anak-anak menemukan solusi untuk konflik dengan bertanya, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki masalah ini? 3. Tunjukkan sikap memaafkan dan berkompromi. Tunjukkan cara meminta maaf dan mencari jalan tengah, dengan menekankan bahwa menyelesaikan konflik bukanlah tentang menang. Contoh, ketika dua anak berdebat memperebutkan mainan, katakan, ayo kita cari solusinya. Bagaimana kalian berdua bisa bergantian atau bermain bersama? Membentuk empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan terhubung dengan emosi orang lain. Artinya mampu mengidentifikasi apa yang dirasakan orang lain dan membayangkan pengalaman mereka dalam berbagai situasi. Mengapa empati penting? Empati membantu anak-anak membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih bermakna. Empati mendorong kebaikan, mengurangi perundungan, dan memelihara pertumbuhan orang dewasa yang penuh kasih sayang yang peka terhadap perasaan orang-orang di sekitar mereka. Elemen penting empati. A. Pengenalan emosi. Memperhatikan perasaan orang lain melalui ekspresi wajah, nada suara,
dan gerakan tubuh mereka. B. Pengambilan perspektif, mempertimbangkan bagaimana perasaan orang lain dalam berbagai skenario. C. Menanggapi emosi, memberikan kenyamanan, dukungan, atau kebaikan berdasarkan pemahaman tentang kondisi emosional orang lain. Cara menumbuhkan empati. A. Langkah-langkah mengajarkan pengenalan emosi. 1. Perkenalkan kosakata emosi. Bantu anak-anak mempelajari nama-nama emosi yang berbeda dan cara mengidentifikasinya pada orang lain. 2. Bertanya tentang perasaan orang lain. Setelah acara sosial atau menonton film, tanyakan, menurutmu apa yang dirasakan karakter itu? 3. Manfaatkan buku dan cerita. Bicarakan tentang emosi karakter dan bagaimana anak mungkin bereaksi dalam situasi yang sama. Contoh, setelah bermain bersama, Anda dapat berkata, temanmu tampak kesal saat tidak mendapat giliran. Menurutmu apa yang mereka rasakan? B. Langkah-langkah untuk mendorong pengambilan perspektif. 1. Ajukan pertanyaan terbuka. Saat membahas ketidaksepakatan atau skenario sosial, tanyakan, menurutmu apa yang mereka rasakan saat itu? 2. Lakukan pertukaran peran. Selama bermain imajinatif, mintalah anak untuk bertukar peran agar lebih memahami perasaan orang lain. 3. Rujuk ke situasi kehidupan nyata. Ketika seseorang menghadapi kesulitan, seperti teman yang terluka, tanyakan bagaimana perasaan anak dalam skenario tersebut. Contoh, jika saudara kandung terluka, Anda dapat berkata, bagaimana perasaanmu jika itu kamu? Apa yang dapat kita lakukan untuk membantu mereka merasa lebih baik? C. Langkah-langkah untuk mencontohkan empati. 1. Berlatihlah berempati dalam percakapan sehari-hari. Ketika seseorang sedang merasa sedih, luangkan waktu untuk mengakui emosinya dan menanggapinya dengan kebaikan. 2. Bagikan perasaan empati Anda sendiri. Bicarakan tentang bagaimana Anda bereaksi ketika melihat orang lain mengalami masa-masa sulit. Misalnya, saya merasa sedih melihat seseorang dalam kesulitan karena saya memahami penderitaan mereka. 3. Dorong dan puji tindakan empati. Ketika anak Anda menunjukkan empati, pujilah mereka secara khusus atas kemampuan mereka untuk memperhatikan dan menanggapi perasaan orang lain. Contoh, jika anak Anda menghibur teman yang sedang sedih, Anda dapat berkata, saya melihat bagaimana Anda memeluk teman Anda ketika mereka sedang sedih. Itu sangat bijaksana dari Anda. D. Cara-cara untuk menunjukkan empati. 1. Masukkan empati ke dalam interaksi sehari-hari Anda. Ketika seseorang merasa kesal, kenali emosi mereka dan tanggapi dengan kehangatan dan pengertian. 2. Diskusikan pengalaman Anda sendiri dengan empati. Bagikan perasaan Anda saat mengamati orang lain dalam situasi emosional. Seperti mengatakan, saya merasa sedih saat melihat seseorang berjuang karena saya bisa memahami rasa sakitnya. 3. Akui dan rayakan perilaku empati. Saat anak Anda menunjukkan empati, pastikan untuk menonjolkan kemampuannya untuk memahami dan menanggapi perasaan orang lain. Contoh, jika anak Anda menghibur teman yang sedang sedih, Anda dapat mengatakan, saya perhatikan cara Anda memeluk teman Anda saat mereka sedih. Itu sangat manis dari Anda. Menumbuhkan kasih sayang. Belas kasih lebih dari sekadar perasaan untuk seseorang. Itu adalah keinginan tulus untuk membantu mereka yang sedang berjuang dan mengambil tindakan untuk melakukannya. Itu berarti tidak hanya mengenali perasaan orang lain tetapi juga memiliki niat untuk meringankan rasa sakit mereka. Pentingnya kasih sayang menumbuhkan semangat kebaikan, kemurahan hati, dan tidak mementingkan diri sendiri. Ketika anak-anak belajar untuk berbelas kasih, mereka cenderung memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan berkembang menjadi orang dewasa yang peduli dan bercita-cita untuk memperbaiki dunia di sekitar mereka. Elemen penting, mengambil tindakan, belas kasih adalah tentang membantu atau mendukung mereka yang membutuhkan secara aktif. Tidak mementingkan diri sendiri, ini tentang membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Kebaikan, ini termasuk memberikan perhatian dan dukungan, bahkan melalui tindakan kecil. Cara menumbuhkan rasa kasih sayang. A. Dorong inisiatif kebaikan. 1. Jadilah contoh kebaikan. Tunjukkan tindakan baik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Anda dapat berkata, mari kita bukakan pintu untuk orang ini. 2. Ciptakan tantangan kebaikan. Dorong anak Anda untuk melakukan satu hal baik setiap hari, seperti berbagi camilan atau membantu teman. 3. Kenali perbuatan baik. Saat anak Anda bertindak baik, soroti dampak positifnya terhadap orang lain. Contoh, dorong anak Anda untuk berbagi mainan dengan adiknya atau membantu teman membawa sesuatu yang berat, lalu puji tindakan perhatiannya. B. Libatkan mereka dalam membantu orang lain. 1. Libatkan mereka dalam kegiatan amal. Biarkan mereka bergabung dengan upaya keluarga seperti menyumbangkan pakaian, memasak makanan untuk mereka yang membutuhkan, atau menjadi sukarelawan bersama. 2. Bahas dampaknya. Bicarakan tentang bagaimana upaya mereka membantu orang lain dan mengapa penting untuk mendukung mereka yang kurang beruntung.
3. Rayakan keterlibatan mereka. Tekankan pesan bahwa tindakan mereka benar-benar membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain. Contoh, saat menyumbangkan pakaian, katakan, dengan memberikan pakaian ini kepada mereka yang membutuhkan, Anda membantu memastikan mereka tetap hangat dan nyaman. Ajarkan langkah-langkah pemecahan masalah yang penuh kasih sayang. 1. Dorong pertimbangan terhadap perasaan orang lain. Saat suatu situasi melibatkan orang lain, ajukan pertanyaan, apa yang dapat kita lakukan untuk membuat orang ini merasa lebih baik atau membantu mereka mengatasi masalahnya? 2. Sarankan cara untuk mendukung orang lain. Dorong anak-anak untuk melakukan curah pendapat tentang tindakan yang dapat mereka lakukan untuk membantu seseorang, seperti berbagi mainan, memberikan pelukan yang menenangkan, atau membantu mengerjakan tugas. 3. Rayakan upaya mereka untuk membantu orang lain. Saat mereka mengusulkan solusi yang baik, akui dan hargai kesediaan mereka untuk membantu. Contoh, jika seorang teman mengalami kesulitan dengan suatu tugas, Anda dapat bertanya kepada anak Anda, bagaimana Anda dapat mendukung teman Anda? Mungkin Anda dapat menyarankan untuk mengerjakannya bersama-sama. Pendekatan umum untuk memupuk keterampilan sosial, empati, dan kasih sayang. Gunakan contoh sehari-hari. Bicarakan tentang situasi umum yang mengharuskan empati dan kasih sayang. Meningkatkan keterampilan sosial, empati, dan kebaikan pada anak-anak memerlukan strategi yang menyenangkan, menarik, dan sesuai usia yang mendorong perkembangan emosional. Berikut adalah beberapa metode yang efektif. 1. Tunjukkan perilaku positif. Jadilah teladan, anak-anak belajar dengan mengamati orang dewasa. Tunjukkan kebaikan, empati, dan keterampilan sosial dalam interaksi Anda, karena anak-anak sering meniru apa yang mereka lihat. Bagikan emosi Anda. Gunakan contoh kehidupan nyata untuk menggambarkan cara mengelola perasaan, yang menunjukkan bagaimana empati berperan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Gabungkan bercerita, sastra dan narasi. Membaca cerita dengan karakter yang menunjukkan kebaikan atau empati membantu anak-anak memahami ide-ide ini. Setelah cerita, ajukan pertanyaan seperti, menurutmu apa yang dirasakan karakter itu? Untuk mendorong percakapan. Dongeng dan moral. Dongeng abadi dengan pelajaran moral dapat membantu anak-anak memahami pentingnya kebaikan dan kasih sayang. 3. Terlibat dalam permainan peran. Simulasikan situasi sosial. Ciptakan aktivitas permainan peran di mana anak-anak dapat memerankan berbagai skenario sosial, seperti bertemu teman baru, menyelesaikan perselisihan, atau menghibur seseorang yang sedang dalam kesulitan. Kartu emosi. Gunakan kartu yang menampilkan berbagai ekspresi wajah untuk membantu anak-anak mengenali dan mengartikulasikan perasaan orang lain. 4. Dorong berbagi dan kerja sama tim. Aktivitas kolaboratif. Terlibat dalam permainan atau proyek yang mengharuskan berbagi, bergiliran, dan bekerja sama untuk membangun keterampilan sosial. Mengakui kedermawanan. Ketika seorang anak berbagi mainan atau membantu orang lain, pastikan untuk mengenali dan memuji tindakan baiknya. 5. Ajarkan kosakata emosional. Mengenali emosi. Bantu anak-anak mengenali berbagai emosi dengan menyebutkannya. Seperti, ibu lihat kamu sedang merasa kesal, atau, kamu sangat perhatian karena membantu. Ini meningkatkan kecerdasan emosional dan empati mereka. Jurnal perasaan. Dorong anak untuk membuat jurnal sederhana tempat mereka dapat menggambarkan atau menulis tentang perasaan mereka. Membantu mereka dalam merenungkan emosi mereka dan lebih memahami perasaan orang lain. 6. Permainan empati. Bagaimana perasaanmu? Atur aktivitas bermain di mana Anda menyajikan sebuah situasi, seperti seseorang yang tersandung di taman bermain, dan tanyakan, apa yang akan kamu rasakan? Ini mendorong anak untuk mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Bingo kebaikan. Buat kartu bingo yang diisi dengan berbagai tindakan kebaikan, seperti memberi pujian atau mengulurkan tangan, dan dorong anak untuk menyelesaikan tugas. 7. Siapkan tantangan kebaikan. Tindakan kebaikan acak. Dorong anak untuk terlibat dalam tindakan kebaikan kecil, seperti memberi pujian atau membantu teman, dan diskusikan bagaimana tindakan ini memengaruhi perasaan orang lain. Bagan kebaikan. Kembangkan bagan kebaikan tempat anak dapat mencatat perbuatan baik mereka. Ini berfungsi sebagai pengingat visual dan mendorong perilaku positif yang berkelanjutan. 8. Ciptakan ruang aman untuk ekspresi emosional. Sudut tenang. Tetapkan, sudut tenang, tempat anak-anak dapat beristirahat saat mereka perlu bersantai, merenung, atau mengekspresikan perasaan mereka. Percakapan terbuka. Dorong anak-anak untuk berbagi pikiran dan emosi mereka dengan bebas, dengan menegaskan bahwa perasaan mereka valid dan bahwa setiap orang mengalami emosi. 9. Menjadi relawan sebagai keluarga. Proyek komunitas. Berpartisipasilah dalam kesempatan menjadi relawan yang bermanfaat bagi orang lain, seperti menyumbangkan pakaian atau membantu tetangga, dengan mengajarkan anak-anak tentang pentingnya peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Diskusikan pengalaman.
Setelah menjadi relawan, lakukan percakapan tentang bagaimana membantu orang lain membuat mereka merasa, dengan memperkuat hubungan antara tindakan dan empati. 10. Dorong penyelesaian konflik. Keterampilan memecahkan masalah. Bantu anak-anak belajar mengatasi konflik dengan mendorong mereka untuk membahas masalah dengan tenang dan mempertimbangkan perasaan orang lain. Meminta maaf dan memaafkan. Tekankan nilai permintaan maaf yang tulus dan tindakan memaafkan untuk menumbuhkan rasa kasih sayang. 11. Jika memungkinkan memelihara hewan kesayangan. Hal ini dapat membantu anak bagaimana mengembangkan rasa sayang pada hewan, seperti kucing, anjing, burung, kelinci, ayam. Jika tidak memungkinkan, bahkan boneka juga bisa menjadi pilihan. Penerapan pendekatan ini akan memungkinkan anak-anak meningkatkan keterampilan sosial, empati, dan kebaikan mereka, sehingga meletakkan dasar bagi hubungan yang sehat dan kesadaran emosional saat mereka bertumbuh dewasa. Modal dasar kearifan dan kemanusiaan ini dapat menjaga peradaban manusia. Jika diperlukan dukungan konseling online bersama tim psikolog kami, dapat hubungi WhatsApp Customer Service Sukses Karirku. Terima kasih sudah mengikuti topik ini sampai akhir. Kita lanjutkan dengan topik di video lainnya. Semoga bermanfaat dan remaja kita dapat mencapai sukses dan berbahagia.